semoga semuanya sehat ya. Semoga tetap semangat walaupun daring ya. Jangan lupa selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat dengan sering mencuci tangan dan selalu gunakan masker. Ya anak-anak, sebelum kita belajar IPA, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Adapun topik kita kali ini yaitu menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Nah, setelah pembelajaran kita hari ini, diharapkan kalian nanti mampu menyebutkan organ-organ pada tumbuhan serta dapat menyebutkan fungsi-fungsi dari organ pada tumbuhan. Nah, untuk itu di sini Bu Rosi punya video tentang struktur jaringan tumbuhan. Silakan disimak video berikut ini. Struktur dan fungsi organ tumbuhan. Masih ingatkah kamu apa itu organ? Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh dapat dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut terdapat pada tumbuhan monokotil dan akar tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong. Serta ada juga yang berfungsi untuk menyerap udara atau bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas, sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Pada umumnya, batang yang bercabang terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan batang yang tidak bercabang terdapat pada tumbuhan monokotil. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada kentang dan rimpang kunyit. Ada perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil. Pertulangan daun ada yang menjari, menyirip, dan ada yang sejajar. Pertulangan daun yang menjari dan menyirip terdapat pada tumbuhan dikotil. Sedangkan pertulangan daun yang sejajar terdapat pada tumbuhan monokotil. Pada proses fotosintesis,
dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil. Gas karbon dioksida dan air digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota bunga. Sedangkan alat reproduksi bunga berupa benang sari dan putik. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga yang berkelipatan 3. Sedangkan pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga yang berkelipatan 4 atau 5. Jika kita lihat struktur putik, putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah, bagian yang memanjang disebut tangkai putik, dan bagian atas disebut kepala putik. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji. Pada perkembangan selanjutnya, Gimana anak-anak? Sudah paham dengan penjelasan tadi? Untuk itu, silahkan kalian kerjakan soal pada Google Form dengan mengklik link yang sudah Bu Rosi sediakan di bawah ini. Selamat mengerjakan, semangat!